Hah? Dua, aduh pusing. Pala otak, pala Barbie pusing. Bolak-balik, maju, mundur, maju, mundur. Oke, daon nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 menjalankan tugas sejarah, yaitu mengenai teks proklamasi yang ada di Museum Naskah Proklamasi. Ikutin ya. Hai teman-teman, saya Asika. Di sini saya akan menjelaskan ruang pertama, yaitu pertemuan Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Soebardjo kepada Laksamana Maeda sekitar pukul 10 malam di kediamannya. Mereka memberitahu kepada Laksamana Maeda untuk persiapan menjelang Indonesia Merdeka. Berikut adalah meja pertemuan Laksamana dan Bung Karno serta kawan-kawannya. Dan di sini adalah gambar ilustrasi pertemuan dengan Maeda. Maeda memberitahu pesan Gunseikan pemerintah militer Jepang kepada rombongan yang pulang dari Rengas Dengklok agar menemuinya. Dan sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan ruang kedua oleh teman saya. Selanjutnya ada ruang makan. Ruang makan ini digunakan untuk perumusan naskah proklamasi. Cerita di balik ruang makan ini adalah pada tanggal 17 Agustus 1945 dini hari di jam 3 waktu Indonesia Barat. Bung Hatta, Bung Karno, dan Ahmad Soebardjo duduk melingkari ruang makan. Lalu Bung Karno mengeluarkan draft dari naskah proklamasi. Dilanjut dengan Bung Hatta dan Ahmad Soebardjo yang mengeluarkan isi pikirannya menggunakan lisan. Teks proklamasi itu telah diberikan dulu sebagai teks proklamasi. Lalu kalimat pertama yang muncul dari hasil rundingan mereka bertiga, tokoh nasional tersebut adalah kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Lalu kalimat selanjutnya dilanjut dengan topik pengalihan kekuasaan yang dikeluarkan oleh Bung Hatta. Setelah itu, setelah teks proklamasi selesai, setelah konsep tersebut selesai, teks proklamasi memiliki banyak coretan hasil dari perundingan tiga tokoh nasional tersebut. Setelah selesai, semua teks proklamasi ini dibawa ke depan kita untuk dibacakan ke depan tokoh-tokoh yang menunggu kemerdekaan Indonesia. Nah, di ruangan selanjutnya, di ruangan ketiga ini, saya akan menjelaskan tentang pengetikan dan penandatanganan naskah proklamasi. Nah, di sini tempat untuk penandatanganan proklamasi. Nah, di sini ada penjelasannya. Penjelasannya itu setelah konsep naskah proklamasi yang disusun oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Muhammad Soebardjo disetujui oleh hadirin, Bung Karno menyatakan agar Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi tersebut. Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi di ruang dapur dengan ditemani oleh BM dia. Pada saat pengetikan, Sayuti Melik melakukan perubahan 3 kata. Tempoh menjadi tempoh, kata wakil-wakil bangsa Indonesia berubah menjadi atas nama bangsa Indonesia, begitu pula dan dalam penulisan hari, bulan, dan tahun. Nah, selanjutnya ada naskah proklamasi selesai diketik, segera dibawa kembali ke tempat hadirin untuk ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Bung Karno dan Bung Hatta menandatangani naskah tersebut di atas piano yang tadi di depan, yang terdapat di bawah tangga. Oke, sekian. Terima kasih. Nah, ini ruangan selanjutnya di ruang 4. Bisa dilihat, di sini ada meja kayu besar, yang dimana di meja ini disahkannya teks naskah proklamasi. Lanjut, di sebelah sini ada tokoh penting yang menghadiri pengesahan teks naskah proklamasi. Lanjut.
Nah, bisa dilihat di sebelah sini naskah teks proklamasi yang disahkan oleh Bapak Soekarno-Hatta. Baik, selanjutnya dilanjut oleh teman saya. Dadah. Selanjutnya kita ada di lantai 2, di mana di lantai 2 ini kebanyakan mayoritasnya ruangan-ruangan pribadi Laksamana Maida. Yang pertama ada ruangan atribut. Dulu sebenarnya ruangan ini adalah bukan ruangan atribut, di mana dulunya ini adalah ruangan kamarnya Laksamana Maida, cuma dialihfungsikan sebagai ruangan atribut. Terus di sini juga ada beberapa atribut-atribut yang digunakan oleh para tokoh yang menghadiri naskah teks proklamasi. Yang pertama ada jas mantelnya Bapak Suwiryo, yang kedua ada jas Bapak Soekarni dan toganya Bapak Supomo. Selanjutnya di sini ada pakaian-pakaian atau atribut yang dipakai oleh Bapak I Gusti Ketut Puja. Selanjutnya di sini ada topi-topi atau belangkon aksesoris yang digunakan oleh tokoh-tokoh yang hadir di pada naskah proklamasi. Ada punya Bapak Suwiryo, Bapak Supomo, dan Bapak Sudrajo. Selanjutnya di sini terdapat kacamata yang digunakan oleh Bapak Maksrul Hamidan dan arloji juga yang dimulai Bapak Dalil Hamidan. Selanjutnya di sini ada jas sekaligus tongkat punya Bapak Hamidan. Selanjutnya di sini juga terdapat jas-jas yang dipakai oleh Bapak Tengku Muhammad selanjutnya. Begitulah ini ruangan ini mengekspresikan bagaimana tokoh-tokoh menggunakan pakaian-pakaiannya pada saat zaman tersebut. Oke, mungkin sekian dari saya. Lanjut ke ruangan selanjutnya. Jadi selanjutnya dari ruangan atribut-atribut ini kita lanjut ke ruangan di mana ini bukan ruangan ya, pastinya kayak ini toilet atau kamar mandi yang biasa digunakan oleh Laksamana Maida. Pada seperti kamar mandi umumnya, di sini ada bathtub dan di sini ada wastafel. Lalu di belakang pintu ini baru ada toilet ya, yaitu toilet duduk. Udah. Mungkin sekian dari saya, ruangan selanjutnya. Jadi selanjutnya adalah ruang proklamasi. Proklamasi kemerdekaan Indonesia disambut dengan baik dan hangat dalam tantangan yang walaupun masih terbatas ataupun tantangan yang masih sulit. Di sini merupakan ada koleksi kasetnya. Ini kaset pidato. Jadi selanjutnya di sebelah sini ada bendera Indonesia Raya. Dan selanjutnya di sini ada naskah proklamasi yang bertulisan tangan dibuat oleh Soekarno-Hatta. Dan selanjutnya di sebelah sini ada master poster mukanya Muhammad Hatta dan IR Soekarno. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata atau salah pembicaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya di sini adalah merupakan ruang aktivitas. Jadi para tokoh pahlawan ini dia tuh tidak hanya membuat naskah proklamasi, mereka juga membuat suatu kerajinan dan dipamerkan di sini. Ini contohnya di sini ada buku. Ini bermacam-macam buku. Terus lanjut lagi. Di sebelah sini ada radio. Nah, bisa dilihat radionya di tengah ini ada gambar bintang ini. Nah, gambar bintang ini dia tuh merupakan logo gitu yang ada di pakaian Gathotkaca. Ya, terus di sini dia ada tas dan ada jam, ada yang lainnya juga. Oke. Mungkin segitu aja dari saya. Lanjut ke selanjutnya. Oke, selanjutnya kita ke ruang artistik. Jadi di ruang artistik ini merupakan salah satu ruangan para tokoh itu membuat suatu kerajinan. Nah, kerajinan ini dia tuh mencerminkan sikap cinta dan tanah air kepada bangsa Indonesia. Jadi tuh semua koleksi yang ada di sini nih dia memiliki makna dan arti yang mendalam. Nih, contohnya seperti ini.
Di sini ada keris. Terus juga di samping keris ini ada batik. Nah, kain batik ini berwarna coklat muda, coklat tua, dan hitam. Tuh. Terus selanjutnya di sebelah sini bisa dilihat ini ada kerajinan-kerajinan juga. Dia banyak banget corak-coraknya. Setelah itu selanjutnya di sebelah sini ini merupakan salah satu gambar atau foto di mana saat itu pidato pembukaan menjelang pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, ini gambarnya nih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. A few moments later. Jadi kita lagi bajak HP-nya Kayla. Oh my god! Wow! Bahaya. Bukan. Pianonya dilihatin nggak?